Halo teman-teman, balik lagi di channel Tero and Terry. Teman-teman, kali ini aku mau bikin kue lumpur raksasa. Jadi karena aku punya banyak ubi kuning di rumah dan aku bingung mau diapain ini si ubi kuning ini. Jadi aku coba buat kue lumpur karena dia itu kan kuenya itu gampang, simple banget buat dibikin gitu teman-teman, dan nggak ribet. Jadi aku kepikiran untuk bikin kue lumpur dari ubi kuning. Nah, ini bahan-bahannya teman-teman. Yang paling utama banget udah pasti teman-teman harus punya si ubi kuning. Nah, ubinya ini aku pakai sekitar 500 gram. Jadi udah aku kukus ya teman-teman, terus aku halusin. Jadi ada sekitar 500 gram. Teman-teman kalau misalkan nggak punya ubi kuning bisa diganti kentang atau juga ubi ungu juga boleh teman-teman. Ini sekitar 500 gram, atau kalau teman-teman gak punya timbangan, adanya sendokan juga, ini tuh setara dengan 17 sendok makan. Itu ya teman-teman. Kemudian bahan selanjutnya lagi ada, ini aku udah campurin ya teman-teman untuk menghemat tempat. Ini ada 2 butir telur, kemudian ada 150 gram gula pasir atau setara dengan 10 sendok makan. Kemudian ada 25 gram mentega atau setara dengan 2 sendok makan. Kemudian bahan pelengkap lainnya adalah ada ini teman-teman. Ini tepung terigu serbaguna sekitar 150 gram atau 10 sendok makan. Kemudian ada air ini 250 ml. Kemudian ada vanila. Ini kita pakai nanti setengah sendok makan untuk apa ya, supaya wangi gitu doang sih, dan supaya bau telurnya nggak terlalu berasa banget gitu kan ya teman-teman. Kemudian aku pakai ini susu bubuk. Nah, susu bubuk ini sekitar 1 saset atau 27 gram. Kemudian nanti topping pelengkapnya kita pakai, ini bebas ya teman-teman, kalau teman-teman punya kismis boleh pakai kismis, cuman aku kan nggak ada di rumah dan mau memanfaatkan apa yang ada. Ini aku punya keju sama meses untuk pelengkapnya. Oh iya, ini ada yang lupa, sedikit garam teman-teman. Kalau misalkan ya teman-teman nggak punya susu bubuk saset kayak gini, ini bisa diganti pakai susu UHT juga boleh. Jadi nanti airnya teman-teman ganti aja, ini sama ini nggak usah diadain, tapi pakai 250 ml susu UHT. Atau misalkan kalau nggak mau susu bisa diganti juga teman-teman pakai santan, juga sama 250 ml gitu ya teman-teman. Ini bahannya simple banget. Nah, ini langkah pertama, kita mau kocok ini sampai si gulanya itu dan semua bahan-bahan ini tuh teraduk dan terlarut sempurna gitu ya teman-teman. Yuk kita ke step pertama. Nah teman-teman, ini langkah pertama, kita aduk semuanya ini sampai rata. Kalau teman-teman ada mixer boleh pakai mixer supaya lebih cepat. Kalau enggak juga kita pakai whisk kayak gini juga udah bisa ya teman-teman. Ini kita aduk sampai dia tercampur sempurna dan gulanya larut ya teman-teman. Nah teman-teman, kalau misalkan udah tercampur rata kayak gini, tinggal kita tambahin vanila ini sedikit aja, setengah sendok makan ya teman-teman, kurang lebih. Setengah atau sepertiga lah, untuk pewangi aja. Terus kita aduk lagi. Nah, sesudah itu kita masukin ini teman-teman, susu bubuk. Kita masukin. Lalu kita aduk rata lagi ya teman-teman.
Wanginya wangi susu dan juga wangi vanila. Nah, lalu kita tinggal tambahin si ubi. Kita tambahin ubi dan juga terigu serta air sedikit demi sedikit ya teman-teman. Kita tambahin dulu si kentang lagi, ubi. Nah, kita tambahin ubinya, masukin semua. Teman-teman, aduk rata lagi. Teman-teman punya mixer boleh pakai mixer. Jadi nanti tuh warnanya tuh kekuningan karena kita pakainya ubinya itu banyak ya teman-teman. Terus kita tambahin tepung terigu. Nih kita tuang. Dan kita tambahin air sedikit demi sedikit ya teman-teman. Ini sebenarnya kayak simple gini tuh mengingatkan kita makanan ini tuh kayak makanan tradisional gitu kan ya teman-teman. Aku lupa deh ini dari daerah mana. Komen ya teman-teman kalau misalkan ada yang tahu ini si kue lumpur ini tuh dari daerah mana. Tambahin air sedikit demi sedikit. Kita tambahin. Aduk lagi pelan. Gampang banget kan teman-teman, simple. Bisa pakai mixer, bisa kalau pakai mix. Terus jadi maksudnya kita tanpa alat-alat yang ribet. Kalau nggak punya nggak apa-apa teman-teman, kita bisa tetap membuat makanan ini, jajanan tradisional. Tambahin lagi airnya. Ini pokoknya diaduk terus sampai rata gitu ya teman-teman. Nah teman-teman, kalau misalkan udah tercampur rata kayak gini, semua air juga udah masuk semua, tinggal kita tambahin sedikit garam supaya sedikit dong, nggak terlalu manis banget ya teman-teman. Udah tambahin sedikit garam. Maaf, kameranya tersenggol. Nah, aduk lagi secara rata. Udah rubah nih ya teman-teman, udah nggak pakai si whisk lagi, pakai inian, udah aku rubah. Apa sih namanya nih ya? Sudip ya namanya. Pakai sudip. Nah, kita aduk lagi secara merata. Nah, nih udah tercampur kayak gini, siap deh untuk dicetak teman-teman. Nah, kenapa aku sebut ini tuh raksasa ya teman-teman, karena aku memakai cetakannya. Taram. Jadi ini tuh panci gitu ya teman-teman. Aku pakai ini panci teflon gitu, jadi aku pakai ini buat mencetak si kue lumpurnya. Ini aku punya panci yang udah aku olesin pakai mentega. Nanti kita panasin pancinya dan tuang si adonan kue lumpurnya ini ke sini. Makanya bentuknya itu raksasa teman-teman, karena aku nggak pakai cetakan yang kecil-kecil itu loh. Aku pakainya ini, jadi memanfaatkan yang ada, karena aku nggak punya juga ya cetakan yang kecil-kecilnya itu. Tapi aku pengen bikin kue lumpur, jadi kita pakai
alat-alat yang memang ada di rumah kita. Salah satunya ini si panci teflon. Ya, udah aku olesin margarin ya teman-teman. Yuk kita cetak deh kue lumpurnya. Nah teman-teman, ini aku panci yang tadi udah diolesin mentega atau margarinnya aku panasin. Ini udah panas ya teman-teman. Ini apinya api kecil aja. Terus kita tuang si adonan kue lumpurnya ke sini. Dari adonan tadi kita tuang dan kita ginikan ya teman-teman supaya dia merata. Tinggal ini triknya ya teman-teman, kita nggak boleh terlalu tebal si kue lumpurnya, jadi kurang lebih ya segini ya teman-teman, 3/4 ya, 3/4 buku jari kelingking. Cara taunya gimana? Kita kan tadi udah tuang, jadi aku pakai ini nih, tusuk. Nah segini teman-teman, karena ini udah, berarti kita jangan terlalu banyak. Jadi kurang lebih kalau tadi takarannya sesuai dengan adonan aku, itu tuh aku bagi 2 teman-teman. Jadi ini udah diginiin, sip. Tinggal kita tutup teman-teman. Taram, udah ditutup. Tadi apinya api kecil, kita tunggu dia sampai matang. Nah teman-teman, ini kurang lebih udah sekitar 10 menitan lebih ya teman-teman. Kita cek tuh, pinggirannya udah coklat-coklat, tandanya udah udah kebakar, udah burn gitu ya, udah matang. Dan untuk memastikannya gimana caranya kita ini tuh udah matang atau belum, sama seperti kue bolu ya teman-teman, kita pakai tusuk gigi, terus kita tusuk. Udah kayak gini, nempel, tapi nempelnya itu bukan nempel basah kayak jadi kalau misalkan aku punya tusuk gigi, aku celupin ke adonan yang masih basah ya teman-teman, tuh beda kan ya. Nah ini tandanya udah mateng. Nah, bisa kita angkat deh. Nah ini teman-teman, tadi kue lumpurnya udah aku tuangin ke atas piring, jadinya kayak gini, cantik kan ya, kuning. Nah ini tinggal kita hias atasnya kayak gini doang boleh, tapi misalkan mau dikasih topping juga biar lebih mantap juga boleh ya teman-teman. Kita nanti oles dulu bagian atasnya dengan mentega. Jadi ini tuh masih benar-benar panas banget gitu ya teman-teman. Nah kita olesin mentega di atasnya. Menteganya aja sampai meleleh karena memang ini masih panas banget. Baru dikeluarin ya teman-teman dari panci. Kita olesin mentega. Di atasnya. Nah, udah olesin gini, ini udah ready nih teman-teman untuk dikasih topping. Nah, karena aku punyanya meses dan juga keju, jadi aku kasih topping meses dan keju.
kasih topping dulu ya teman-teman, meses dengan keju. Taram teman-teman, ini udah jadi. Udah aku kasih topping tadi, meses dan juga keju. Wow, yummy. Ini rekomen ya teman-teman, buat teman-teman dicoba di rumah, simple banget, warnanya juga cantik ya teman-teman. Kalau teman-teman takaran ubinya mau sedikit dikurangin juga boleh, nggak mesti 500 gram kalau misalkan adanya cuma sedikit, boleh teman-teman ya, jadi nggak mesti harus 500 gram gitu. Oke, sekian dulu video kita kali ini, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Kalau misalkan teman-teman punya saran dan juga kritik, tulis di kolom komentar ya teman-teman, nanti aku bisa baca untuk improve di video-video aku selanjutnya. Mohon maaf kalau misalkan suaranya agak kecil dan juga kurang ini ya teman-teman, kurang jelas. Sekian dulu video kita kali ini, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye bye. Terima kasih sudah menonton.